Berarti selama ini banyak kesempatan kita ini diampuni, gak kita ambil, justru kita sia-siakan. Yang lebih parah, naik pangkatnya. Apa itu? Buat dosa yang lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan satu atau dua ya, dua sabda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa dua. Yang pertama, masalah yang terjadi setiap hari di WhatsApp, baik personal maupun grup, kemudian aplikasi yang lain, Facebook, atau juga apa itu? DM IG ya, apalagi Telegram dan semacamnya, alat komunikasi, isinya itu adalah keluh kesah. Keluh kesah. Menceritakan hal-hal yang tidak enak. Kira-kira dalam satu hari banyak atau sedikit itu? Kebanyakan itu cerita yang enak atau yang enggak enak? Biasanya berita yang laku itu berita yang enak atau berita yang enggak enak? Biasanya berita tidak enak itu laku. Kalau berita enak kurang diminati. Anehnya kita kalau dengar yang enak-enak kurang minat, dengar yang enggak enak semangat. Contoh, naik mobil. Ada mobil bagus di pinggir jalan parkir. Ada satu orang yang lihat, dua orang lihat. Ada apa kok lihat ke situ? Mobil bagus. Oh, lewat kita. Betul? Cuman oh, terus lewat. Tapi kalau di pinggir jalan itu, orang yang ngomong, kenapa kok berhenti di situ kalian? Jawabannya, mobil nyungsep. Pertanyaannya, cenderung lewat atau ngurangi kecepatan? Ngurangi kecepatan. Terus ngapain? Noleh ke kanan. Setelah itu apa? Keluarkan handphone. Kemudian viralkan. Dipotret, divideokan. Hey guys, mobil nyungsep. Masya Allah. Pernah jadi pelakunya? Yang semacam itu pernah enggak kita? Mirip-mirip begitu kasusnya lain. Mungkin pernah. Jadi kalau judulnya enggak enak, aneh itu, kita tertarik. Kalau judulnya enak, biasa-biasa saja. Ini fenomena yang mencengangkan di akhir zaman. Ketika manusia lebih senang memperbincangkan yang tidak enak daripada memperbincangkan yang enak. Makanya sekarang kita akan merubah gaya hidup kita. Begitu ada yang ngomong enggak enak, ganti berita. Biar nanti channel-channel kalau beritanya enggak enak, tidaklah laku. Kamu mau cerita apa? Bojoku ruwet. Channel enggak enak, ganti channel. Ganti cerita. Mau cerita apa lagi? Mumet neng kantor, ganti channel. Ngomong yang enak. Sehingga nanti antum, kalau ketemu siapapun duduk berbagi ceritanya tentang yang enak-enak. Kalau udah begitu pikirannya enak, hatinya enak. Ini prolog kata pembuka untuk hadis yang mau saya bacakan. Biar paham kalau 1400 tahun yang lalu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya untuk tidak menceritakan musibah. Untuk tidak ngomongkan yang tidak enak. Dan siapa yang sanggup, karena itu enggak mudah. Biasanya itu korban itu cenderung cerita aneh-aneh itu. Wah, loro hatiku. Betul kan ya? Loro hatiku. Cerita, cenderung begitu. Sakit sedikit cenderung ngucap, wah ora kuat aku. Enggak kuat saya. Cenderung
cerita. Maka siapa yang mampu menahan, mampu tidak cerita, akan diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan dulu hadisnya, insyaallah barokah buat yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi wa katamaha wa lam yashkuha ila nas kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lah. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas. Berkata baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadih. Barang siapa mendapatkan musibah. Barang siapa mendapatkan musibah. Fi malihi au jasadih. Musibah itu kena di hartanya ataupun kena di fisiknya. Mungkin duitnya, mungkin tabungannya, mungkin pekerjaannya, itu harta ya. Itu harta. Atau fisiknya. Sakit A, sakit B, sakit C, keseleo, kejeduk ya. Pokoknya fisik tubuhnya. Siapa yang hartanya kena musibah, jasadnya kena musibah, fisiknya kena musibah, fakatamaha, kemudian dia menyembunyikannya, wakatamaha, kemudian dia menyembunyikannya, walam dan tidak yashkuha ilan nas, mengeluhkannya kepada manusia, maka haqqan 'alallah, pasti Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Enak atau enggak enak ini? Siapa yang punya dosa angkat tangan? Oh, aku tak dur dewe aku. Sudah, oke? Jelas kita punya dosa. Pengen diampuni enggak? Pengen. Betul. Saking sayangnya Allah, karena kita ini dableknya luar biasa. Dablek ya, susah bahasa Indonesia yang dablek itu susah nerjemahkannya saya. Berulang kali dosa dan dosa, tapi istighfarnya wangil, malesnya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dosa-dosa kita ini udah numpuk, banyak dosa kok belum sempat terhapuskan karena kita juga enggak ikhtiar, enggak minta ampun, enggak sungguh-sungguh tobat, enggak usaha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita musibah. Kasih musibah. Berarti musibah ini sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Kalau kena musibah di harta atau musibah di jasad, bisa menyembunyikannya, tidak cerita sama orang, dosanya diampuni. Berarti musibah sarana menghapus dosa. Kalau dosa dihapus, berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita dapat musibah, kita punya modal untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau dapat musibah menyenangkan atau tidak? Loh, racetho toh? Enggak jelas. Tadi bilang musibah enggak menyenangkan. Sekarang musibah, saya ulangi pemirsa dimanapun antum berada. Ulangi dulu ya, biar kita paham ini ya. Paham. Siapa yang punya dosa angkat tangan? Ya, udah turunkan tangannya sekarang. Yang punya dosa kemungkinan masuk neraka, betul? Yang punya dosa maka hatinya akan jadi gelap, betul? Kalau hatinya gelap maka hidup tak akan merasa nikmat, betul? Kalau masuk neraka maka hidupnya sengsara, betul? Berarti kita butuh enggak diampuni? Butuh enggak diampuni? Siapa kena musibah di hartanya maupun jasadnya, kemudian dia menyembunyikannya dan tidak menceritakannya kepada manusia, maka Allah akan mengampuni dosanya. Pertanyaan saya, jadi kalau seseorang mendapatkan musibah dan dia bisa menahan, gak cerita pada orang, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti berkat musibah dia bisa dapat ampunan. Kalau diampuni berarti hatinya akan jadi
benderang. Kalau diampuni tidak akan disiksa. Kalau diampuni dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti musibah jalan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti musibah itu menyenangkan atau tidak? Masya Allah. Maka kalau Anda mendapat musibah harusnya sedih atau girang? Yes. Harusnya gimana itu? Oh, dianggap orang stres ya. Saking berat musibahnya itu. Stres. Nah kalau paham itu maka nanti musibah jadi ringan gitu loh ya. Enggak cari musibah, enggak minta musibah, enggak pengen dapat musibah. Tapi kalau dapat paham, Allah lagi memberi saya jalan untuk mendapatkan ampunan. Caranya bagaimana? Tutup mulut. Tutup mulut itu sama banyak orang. Contoh, bojo. Istri, bojo yang paling dekat dulu. Jangan kamu pulang kantor langsung curhat sama istri. Dek, piye? Gajine ra metu. Dek, gaji enggak turun. Musibah enggak atau bukan musibah nih? Musibah, gaji tidak turun padahal sudah tanggalnya. Musibah atau enggak musibah? Musibah di hartanya. Hartanya kena musibah, gaji tidak turun. Musibah, perintahnya Nabi bagaimana SAW? Menengok. Gak usah cerita-cerita, ojo curhat. Dek. Musibah kedua datang. Begitu curhat sama istrinya, melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya pun komentar. Makanya kapan metu? Setelah itu komentar yang lain. Bleng, 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 bleng. Musibah berikutnya. Musibah berikutnya. Tapi kalau sanggup diam, walaupun gak enak ini, pulang ke rumah, hatinya gak enak, istrinya nanya, Mas, wajahmu kok agak beruat, kenapa? Oh istrinya sayang. Ingat hadis ini, kalau disembunyikan, gak dikeluhkan kepada manusia, diampuni Allah Ta'ala. Mesem. Wajahku beruat karena tak tahan memendam rindu padamu. Masya Allah. Wes iki lanang tenan iki. Gentleman ini, pria ini. Hadir orangnya. Ngaku-ngaku kamu. Ini gentleman nahan gitu ya, istrinya enggak dikasih tahu. Dan itu dipraktekkan oleh sahabiah. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW, seorang wanita yang solihah. Ketika suaminya berangkat bekerja, anaknya lagi sakit. Suaminya berangkat bekerja dalam keadaan berpuasa sunnah. Anaknya yang sakit tiba-tiba ajalnya tiba. Nyawanya pun diminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang istri alias ibu anak tersebut, ketika suaminya pulang, paham suaminya belum berbuka. Suaminya lelah bekerja. Yang dilakukan oleh sang istri adalah jenazah anaknya diselimuti sampai kepala dan tidak diceritakan pada suaminya kalau anaknya sudah meninggal. Suaminya nanya, bagaimana kondisi anak kita? Dijawab oleh sang istri, jauh lebih bagus dari sebelumnya. Silahkan Kang Mas, berbukalah dahulu. Masya Allah, bojo luar biasa. Hadir orangnya? Enggak, sudah ada di alam barzah. Sahabiahnya. Sampai akhirnya dia itu dandan nyambut suaminya. Dandan loh, berdandan, anaknya meninggal. Dandan cantik jelita demi sang suami yang lelah pulang bekerja dan barusan berjihad melawan nafsunya dengan berpuasa. Disuguhi bojonya, disenangkan, akhirnya terjadilah yang terjadi malam hari itu. Tengah malam menjelang subuh waktu sahur, istrinya baru ngomong kepada sang suami. Masya Allah, tidak menceritakan keluh kesah A sampai Z. Mas, ya boleh nanya enggak? Boleh. Kalau ada tetangga kita pinjamin barang. Terus pada waktunya, tanggalnya kita mau perlu, barangnya kita minta lagi. Tetangga kita enggak bilang terima kasih, justru marah-marah. Kok diambil gimana sih?
Itu kira-kira tetangga tadi baik atau buruk? Jelek, sudah dipinjemin kan mestinya kalau diambil lagi ya kembalikan baik-baik, bilang terima kasih. Alhamdulillah. Ada apa? Anak kita adalah pinjaman dari Allah Ta'ala. Dan kemarin siang udah diminta lagi sama Allah Ta'ala. Masya Allah, bojo ini langsung dung piye ki Allah. Iki solihah pol, tapi bener enggak nih sikap seperti ini? Enggak ngurus anaknya dulu, yang diurus sikap istrinya bener enggak ini? Sholat subuh langsung menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, istri saya begini. Rasul mengatakan, tadi malam kamu berhubungan dengan istrimu? Iya. Dari hubungan itu akan lahir anak-anak yang ahli Quran. Masya Allah. Diganti sama Allah Ta'ala. Langsung punya anak dan punya anak dan punya anak. Semuanya ahli Al-Quran. Hafidhul Quran dan ahli Al-Quran. Kenapa? Tidak mengeluh pada manusia. Iki lagi duit hilang 1000 sak kampung roh. Itu kiasan saja ya. Uang enggak seberapa hilang saja sudah satu kampung tahu. Sedikit musibah udah di-share kemana-mana. Diumumkan bahkan diviralkan. Nah kita diajarkan enggak, sembunyikan, wakatamaha. Sembunyikan. Sanggup atau enggak sanggup? Para istri, sanggup enggak? Mesti jawab. Lantas apa gunanya punya suami? Kalau enggak bisa dibuat curhat. Iki ya wedok tenan iki. Jadi suami itu tempat buang sampah kepada suami. Oh sampah gitu. Yang suami juga jawab, lantas apa gunanya punya pasangan kalau enggak bisa curhat? Podo wae. Lah ini produk-produk belajar enggak sama Allah dan Nabi Muhammad SAW, enggak belajar kepada Rasulullah SAW. Kalau belajarnya pada Nabi Muhammad SAW, istri bukan tempat curhat, suami bukan tempat curhat. Curhat itu al-mustaka ilallah, curhat itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri, suami tempat apa? Sakinah, mawaddah, warahmah, dulang-dulangan, pijet-pijetan, wilo bojo. Masya Allah, langsung semangat pengen rabi gitu ya. Indah. Jadi pulang tuh ketemu gak diskusi masalah. Gak diskusi masalah. Gimana mas? Ada masalah? Masalah sirna saat ku tatap parasmu yang jelita. Masya Allah. Ya gitu loh hidup itu ya. Gak usah dibuat angel. Nah, berarti selama ini banyak kesempatan kita ini diampuni, gak kita ambil, justru kita sia-siakan. Yang lebih parah, naik pangkatnya. Apa itu? Buat dosa yang lebih besar. Tambah, nyalakan Allah. Ya Allah, gimana sih ya Allah? Kurang apa saya? Kurang ajar ini manusia. Saya ini kurang apa ya Allah? Sudah saya jalankan semua. Sampai kapan saya mau dibeginikan loh? Ini kan kurang ajarnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Jadi kalau ada yang enggak enak, di-share atau disimpan? Di-share atau disimpan? Ya, contohnya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika perintah kepada Nabi Ibrahim untuk nyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail itu pesan ke ayahnya bagaimana? Jangan sampai ibu tahu. Jangan sampai ibu tahu. Jangan sampai nanti engkau pulang badanmu ayah ada bercak darah di pakaian. Tolong pakaianmu engkau lepas. Jangan sampai ibu tahu. Masya Allah. Ibunya sendiri jangan sampai tahu. Anaknya seperti itu. Lah sekarang banyak anak buat pusing orang tuanya. Kenapa nak? Pecat bu. Dipecat. Mumet ke anakmu. Sejon jaluk duit. Mumet. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini satu hadits ini mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin.